Saya sedang memikirkan satu pertanyaan yang Ustadz mungkin agak susah menjawab. Masya Allah, matematik nih ya. Matematik. Pertanyaan pertama, Ustadz percaya Pancasila? Percaya Pancasila. Kenapa? Kaitkan dengan Islam. Ya, karena kalau kita bicara tentang Pancasila, itu kita tidak mungkin berbicara kecuali bahwa Pancasila ini adalah ya memang ada hubungannya dengan Islam. Misalnya contoh ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kita tidak tahu ada satupun agama yang jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu satu kecuali adalah Islam. Nah, dari sila pertama saja ya insya Allah tidak ada pertentangan. Artinya bisa jadi malah diinspirasi oleh Islam. Nah, sila kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini pula adalah merupakan sebuah semangat spirit daripada agama Islam, yaitu adalah bahwa kemanusiaan itu adalah bagian yang sangat penting misalnya. Persatuan itu dimention berkali-kali. Jadi sobat era sekalian ini turun hujan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan hujannya berhenti. Kalaupun tidak nanti kita pindah. Ya. Sebenarnya yang sayang bukan saya sama Ustadz Felixnya, kameranya yang sayang. Makanya dipayungin kameranya ya. Kameranya yang dipayung, manusianya nggak perlu. Nggak perlu, karena barokah ya. Barokah. Nah, yang ketiga adalah persatuan, dan kita sudah tahu bahwa Islam memention berkali-kali tentang masalah persatuan. Yang paling menarik adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa banyak di situ kata yang diambil dari bahasa Arab yang hanya bisa dipahami di dalam Al-Quran. Nah, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga adalah merupakan sebuah spirit satu lagi di dalam agama Islam. Jadi kalau kita katakan apakah kita percaya dengan Pancasila, insya Allah kita tidak ada permasalahan dengan Pancasila. Kita percaya bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai bangsa yang dipilih oleh para founding fathers kita untuk mendeskripsikan. Founding parents. Oh ya, nanti berarti marah perempuan. Iya betul, founding parents lah ya. Untuk mungkin sekedar mendeskripsikan secara singkat ketika kita ditanya apa sih kemudian sifat-sifat orang Indonesia itu, maka kita katakan oh itu bisa dilihat dalam Pancasila misalnya. Jadi kira-kira gitu. Ada satu hal ya, kenapa orang yang katakanlah dari kelompok agama Islam yang dianggap garis keras, dan Ustadz tuh nomor 2 tuh garis keras. Saya masih ingat tuh nanti thumbnailnya kita tampilkan lagi. Dianggap nih orang ini nggak bisa ini masuk dalam sistem Pancasila karena dianggap nggak akan toleran dengan penganut agama lain. Itu gimana Tad? Itu yang kita katakan sebuah klaim gitu kan ya. Nah, makanya yang sulit juga adalah yang membuat klaim itu tidak bisa diajak berdiskusi. Sambil minum nggak apa-apa Tad? Nggak apa-apa. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang mengklaim itu tidak bisa juga diajak untuk berdiskusi, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya proses judging. Maka kita bicara tentang Pancasila itu ya biarlah kemudian kita menyerahkan pada masyarakat atau umat siapa sih yang sebenarnya tidak Pancasilais gitu kan ya. Apakah menuduh itu bagian daripada Pancasilais? Apakah kemudian mencurigai itu termasuk bagian daripada Pancasilais gitu kan ya? Ataukah usaha untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila yang 5 menjadi 3 atau 3 menjadi 1 itu adalah Pancasilais ya, kita serahkan pada masyarakat. Nah, ada pertanyaan saya yang agak berat ya, mudah-mudahan ini tidak membawa konsekuensi apa-apa. Karena begini, di negara demokratis ini tidak boleh kita menjudge atau menghakimi pikiran. Betul. Karena yang namanya hak atas pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dan berdiskusi mengenai tema apapun boleh. Ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga pertanyaannya. Ya. Ustadz percaya khilafah? Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah ini kan adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar. Sebagaimana tidak semua ajaran Islam itu harus termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi apakah kemudian ada asal kata yang sama? Ada. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika kami menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Jadi bisa kita katakan dalam Al-Quran itu bagaimana cara sang khalifah melakukan tugas itu adalah dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip-prinsip ilahiyah inilah yang dinamakan dengan khilafah.
Contoh misalnya prinsip ilahiyah. Prinsip ilahiyah. Dan itu less border ya, artinya nggak ada batas. Nggak ada batas. Contoh misalnya kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, mencari nafkah dengan cara yang baik, memperlakukan anak dengan cara yang baik, mendidik anak dengan cara yang baik, bisa dikatakan kita sudah jadi seorang khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah dalam pendidikan. Oke. Jadi khilafah itu adalah cara kerjanya khalifah. Jadi nothing to do dengan Anda cinta NKRI atau tidak? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nah, terus kalau kita bicara tentang sebuah sistem pemerintahan, itu yang sekarang dikenal di antara bahasan para ulama. Makanya para ulama itu ketika membahas tentang khilafah, dia menjadi khusus kepada sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip keilahiyahan. Oke. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah konsep seperti Pancasila tapi dalam level yang lebih besar misalnya. Lebih mondial. Lebih mondial atau lebih besar penerapannya. Jadi tapi orang kadang-kadang mempertentangkan antara khilafah di satu sisi dengan nasionalisme di sisi yang lain, karena dianggap khilafah itu tidak ada batas teritorial, tidak ada batas teritorialnya. Kalau saya melihat lebih kepada bahwa apakah seorang muslim itu memberikan loyalitasnya kepada Allah atau kepada selain Allah. Contoh misalnya kayak begini. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu pasti benar, dan apapun yang diterapkan di dalam Islam itu pasti akan menghasilkan suatu kemaslahatan, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat itu, dalam prinsip-prinsip keilahian itu pasti akan memberikan efek positif bagi manusia. Contohnya misalnya kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan, jelas sudah nggak usah dipertanyakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Bagaimana cara Islam itu memanusiakan manusia? Itu kan yang sekarang kita cari kan, konsep apa? Barat menawarkan konsep kemanusiaan, Timur menawarkan konsep kemanusiaan, Islam menawarkan konsep kemanusiaan. Nah, maka dalam khilafah itu konsep kemanusiaannya itu diatur berdasarkan Al-Quran. Kalau kita percaya bahwa Allah menurunkan Al-Quran pasti baik dalam mengatur manusia, begitupunlah khilafah pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini baik bagi Indonesia. Artinya itu sebenarnya lebih pada sebuah konsep pengaturan, ya kan? Dan setiap konsep itu pasti akan dijawantakan dalam teritorial tertentu. Betul. Kira-kira begitu. Tetap ada teritorialnya. Jadi bukan berarti kita menghilangkan Indonesia, bukan berarti kita menghilangkan ibaratnya apa ya? Bukan berarti kita bakar rumah atau dalam tanda kutip yang lebih serem lagi mensuryahkan Indonesia dan segala macamnya. Itu kan adalah sebuah tuduhan. Teritorial itu bisa saja sebuah keluarga saja ketika misalnya katakanlah mandatnya hanya mandat sebagai kepala keluarga misalnya. Dan faktanya adalah bahwa dulu wilayah Indonesia, bukan wilayah Indonesia, Yogyakarta, sebelum adanya Indonesia, Mataram, itu adalah sangat dekat sekali dengan kekhilafahan Utsmani. Dan itu tidak menjadikan Mataram Islam, Mataram Islam, bukan Mataram kuno ya. Betul. Dan itu tidak menjadikan Mataram menjadi hilang identitasnya. Begitu. Nah, sobat era sekalian, penting juga agar jangan khalifah dan lain sebagainya, ya kan? Tapi boleh juga dibantah. Tapi ini kan versinya dari Ustadz Felix, ya. Mungkin benar. Kalaupun ada versi lain kita hargai. Tapi Jadi kita sangat menginginkan itu. Mutlak, ya? Jadi kita sangat menginginkan bahwa budayanya Indonesia itu kalau mereka tidak bersepakat dengan segala sesuatu harusnya didiskusikan. Jangan dilaporkan ke polisi. Jangan dijudge atau dilaporkan ke polisi, atau jangan kemudian dia menyimpulkan tapi sesukanya. Contoh kayak gini ya misalnya. Indonesia itu kan sudah cukup banyak mengenal perbedaan dan mengambil pelajaran daripada perbedaan-perbedaan. Contoh misalnya, kita tahu dulu pernah ada pembakaran musolanya Kiai Ahmad Dahlan. Tahun 1912 itu Kiai Ahmad Dahlan itu. Ya, jadi ada pembakaran musolanya kan, karena perbedaan pendapat. Nah, dan akhirnya bagaimana cara kita menyelesaikan? Kita menyelesaikan dengan cara mencari persamaan. Bahwa orang Muslim itu selama-sama kiblatnya, selama mereka itu sama-sama bersyahadat, rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5, maka kita adalah Muslim sebelum apapun. Sebelum ada NU, sebelum ada Muhammadiyah. Yang penting pohon utamanya ya. Betul. Kalau soal ranting itu ya soal yang lain lah ya. Dan saya pikir ini bisa dipraktekkan ternyata oleh orang-orang yang kadang-kadang justru mempermasalahkan. Jadi gini, mereka praktikan itu dalam level yang harusnya lebih luas, tapi dalam level yang lebih kecil mereka nggak bisa. Contoh,
pengembangan daripada hal yang tadi saya ceritakan kan adalah ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang bukan seagama. Kita menganggap bahwa iya memang kita nggak seagama, tapi after all kita adalah manusia. Oke. Jadi kita tetap tidak boleh. Tuhan. Kita tidak boleh untuk semena-mena. Kalaupun bukan manusia gimana? Sama-sama ciptaan Tuhan, maka terhadap pohon pun kita tidak boleh semena-mena, apalagi sama manusia. Nah, jadi harusnya yang lebih menikmati ini siapa? Sesama Muslim dong. Nah, tapi yang ini nggak lulus nih, pelajaran kelas 1 nggak lulus, tapi pelajaran kelas 5 udah dibahas. Atau pelajaran kuliah udah dibahas, ini kan lucu. Ya, intinya adalah jangankan sesama Muslim, sesama makhluk Tuhan yang beragama beda pun kita harus kasih sayang kan. Betul, jangankan makhluk hidup. Kalau tidak kasih sayang, kita menghina ciptaan Tuhan itu. Jangankan makhluk hidup, bahkan makhluk mati pun kita tidak boleh semena-mena. Makhluk mati itu misalnya? Ya, misalnya contoh batu. Lalu kemudian alam. Karena dan itu ada keseimbangan alam ya. Betul, ada bagian. Kita mindahin batu-batu seenaknya gitu-gitu ya. Atau mengeksploitasi alam sesukanya, littering, wasting dan segala macamnya. Tapi ngomong-ngomong kalau bicara alam, kenapa jenggotnya agak merangak sedikit? Iya. Saya tuh pengen sebenarnya punya jenggot yang bagus gitu ya. Saya udah pernah tanyakan, tapi kayaknya penasaran saya. Iya betul. Pengen punya jenggot yang bagus. Pasti tidak begitu. Itu dia. Saya sering dibilang, wah ini Felix Shaw nggak nyunah, bukan nyunah, rezekinya cuma segini. Gitu ya. Jadi saya panjangin. Apa lupa dengan Firdaus? Firdaus not workable ya? Sudah dicoba, tapi tumbuhnya malah di sini. Itu guyon. Tapi jenggot tuh kenapa, Tat? Emang sunnah, Tat? Sunnahnya. Ini saya, sobat era sekalian, saya kan orang awam ya. Iya, betul. Saya pahamnya hukum tata negara, bukan hukum yang lain gitu ya. Kenapa pakai jenggot-jenggot begitu? Ya, jenggot itu adalah sunnah. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu ketika Nabi berbuat sesuatu, mereka tuh merasa sangat senang ketika bisa sama kayak Nabi. Bahkan malaikat itu kan ketika malaikat Jibril ketika turun itu bawa panah yang sama kayak Nabi. Karena pengen nyamain Nabi. Jadi bawa apa? Bawa panah. Panah. Iya, dan panahnya persis kayak Nabi. Panahnya persis kayak panah Nabi. Iya. Jangan kayak Nabi. Iya, persis kayak punyanya Nabi. Iya, panah Nabi seperti panah Nabi gitu. Jadi artinya pengen nyamain lah. Nah, maka Rasulullah ketika melihat orang-orang Yahudi pada zaman dulu, mereka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot pada saat itu. Maka kemudian Rasul katakan selisihi, maka panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis, gitu kan. Itu identifikasi sebenarnya. Identifikasi. Tapi apakah kemudian hukum memanjangkan jenggot itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang wajib, ataukah menjadi sesuatu yang punya pandangan lain seperti boleh dirapikan dan segala macamnya? Kalau saya secara pribadi, saya menganggap bahwa memelihara jenggot itu adalah perkara sunnah, tapi bukan berarti tidak boleh dirapihkan. Jadi boleh saja dirapikan kalau nggak rapi. Dan anak-anak muda sekarang ini trendingnya pakai jenggot. Ya, Lionel Messi juga pakai jenggot. Lionel Messi ya. Cuman bedanya kalau Lionel Messi bukan jenggot Ustadz Felix. Iya, bukan jenggot Pancasila. Bukan jenggot Pancasila. Cuma 5 biji. Tapi enggak 5 itu ya. Dulunya 5. Itu butir-butir Pancasila. Iya, betul. 33 kayaknya. 33 butir Pancasila ya. Ustadz. Iya. Kemarin menarik sekali ya. Ustadz berapa kali memposting. Kita mengalir aja tadi ya. Boleh. Jadi sobat era sekalian nih, mohon maaf nih, nggak pakai konsep, pokoknya mengalir aja ya. Saya mau tanya Ko Freddy ya. Ko Freddy itu orang yang paling dibenci Ustadz Felix dalam video kita yang pertama ya. Nanti kita tampilkan lagi. Dan ternyata dalam versi kita ya, keyakinan kita mendapat hidayah. Akhirnya convert to Islam. Kira-kira setahun yang lalu ya. Betul. Tahun 2019. Walaupun kita nggak enak ngomongnya, setelah dia convert to Islam, gerak langkahnya gimana setahun terakhir ini? Masih belajar. Ko Freddy masih belajar dan alhamdulillah kemarin kita juga masih tetap kontak. Kalau nonton ini, kita masih tetap kontak-kontak dan ya tinggal didoakan aja mudah-mudahan bisa lebih banyak berkontribusi untuk Islam. Karena saya bayangkan sobat era sekalian, tidak gampang bagi orang yang convert to Muslim ya. Sangat. Ketika katakanlah dia dari etnis minoritas ya. Dan sudah dalam tanda kutip mapan kali ya. Iya, sudah mapan juga. Karena begitu dicoba langsung, waduh nih saya ini keliru memilih keyakinan ya. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencoba manusia kan. Pastinya.
ya beragam kesulitan mungkin dengan cobaan-cobaan biar dia lulus gitu. Tapi so far nggak ada ini, tidak ada keluhan. Alhamdulillah nggak ada keluhan dan kita tetap untuk ngasih tahu dia bahwa ya Islam itu sebenarnya adalah agama yang mudah. Tidak banyak yang dituntut di dalam Islam. Hanya dia mengetahui tentang kebenaran yang sejati, lalu kemudian dia mempraktekkan semaksimal yang dia mampu daripada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan memudahkan yang selain yang dia belum mampu lakukan. Soalnya kalau dari zohir kan orang mikir, aduh ini convert to Muslim harus sholat 5 waktu. Ya betul. Kewajiban oke ya, puasa kan setahun sekali, tapi ini tiap hari. Kewajiban itu akan menjadi mudah apabila kita itu mengetahui siapa yang nyuruh. Seperti seorang yang mencintai seseorang yang lain. Contoh misalnya taruhlah ada orang yang sangat mencintai seorang perempuan misalnya. Lalu perempuan itu bahkan nggak minta apapun, dia nanya kamu mau diminta apa biar aku bisa nunjukin bahwa aku tuh sayang sama kamu. Nah, seorang muslim juga sama. Mereka tuh melaksanakan sholat tuh pertama adalah mereka senang, yang kedua karena mereka punya banyak hajat. Jadi karena mereka punya banyak hajat, ya sholat itulah merupakan jalan untuk bypass langsung ngomong ke Allah. Gitu. Padahal itu sebuah sarana yang sebenarnya mudah dan murah. Iya. Tapi sebenarnya eksklusif ya, karena kita bisa ngomong sama sang pencipta gitu ya. Betul. Ustadz, saya ingin tanya-tanya yang lain ya. Boleh. Sebelum saya tanya agak keras-keras dikit, putra 3 ya? 4. Oh 4. Satu namanya? Namanya Alila Sofia Asyarifah. Alila Sofia. Usia? Usia 12 sekarang. 12 tahun dan sekarang di? Sekarang lagi pesantren. Di pesantren di mana? Di daerah Solo. Di daerah Solo. Karangpandan. Oh bukan Ngeruki ya? Bukan ya? Bukan. Gitu. Yang kedua? Yang kedua itu namanya Sifar Muhammad Al-Fatih. Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Jadi baru kali ini saya menemukan ada nama pakai tahun ya. pakai angka 1453. Nanti di Refli Uncut Uncut ada tuh ya. Sudah ada ya. Dan saya sudah upload ya. Ketika video ini dibuat itu sudah saya upload ya di Uncut ya, di Refli Uncut ya. Yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Masih 1453 juga. Oh, tadi usianya berapa? Yang Sifar itu usianya 10 tahun. 10 tahun. Yang Gozi? Yang Gozi 9 tahun. Lalu yang paling kecil Ayah Sofia Asyarifah itu usianya sekitar usia 7 tahun. 7 tahun. Luar biasa. Badan boleh kecil tapi produktivitas tinggi. Alhamdulillah. Karya banyak. Karya banyak ya. Kata wong Plembang itu gerot wong ini. Iya. Jadi sobat era sekalian, kita sama-sama dari Palembang ya. Cuma kalau saya sama Ustadz Felix bahasa Palembang itu yang lain nggak ngerti. Yang lain nggak ngerti nantinya ya. Nah, jadi padahal bahasa Palembang itu gampang. Yang A tinggal ganti O aja, tapi tidak semuanya ya kan. Gitu. Nah, 4 anak ini, 1 di pesantren, nomor 2 masih di rumah. Di rumah, sekolah juga biasa ya. Nomor 3 sekolah biasa di rumah. Biasa, 4 juga. 4 juga sekolah biasa ya. Kalau kita lihat ya, sobat era sekalian, itu semua namanya itu berbau Turki Utsmani semua. 1 Alila Sofia, lalu kedua Al-Fatih, ketiga Al-Fatih, kemudian yang keempat Sofia. Ya. Banyak sudah Ustadz menyampaikan hal ini, tapi kan untuk sobat RH sekalian perlu diinikan. Kenapa sih sangat adorable ya, sangat menyukai yang berbau-bau 1453 Turki dan Al-Fatih itu. Ya, kalau saya secara pribadi setiap hal itu kan kita perlu simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Sudah nggak hujan ya? Sudah tidak hujan sekarang, alhamdulillah ya, karena kita moving ke dalam ruangan ya. Jadi inilah enaknya ya. Tadi kita panas terik, begitu kita keluar ternyata teriknya hilang. Alhamdulillah, begitu kita typing video ini hujan turun, dan tapi kita sudah 20 menit berlalu ya. Jadi yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kita untuk istirahat, rendezvous sebentar. Nah, kita lanjutkan lagi.
Diulangi lagi soal Turki 1453, Utsmani dan Al-Fatih tadi. Ya, setiap orang itu kan pasti punya simbol. Contoh tadi kayak selamat datang ke RH, channel RH. Berarti RH itu adalah simbol. Kalau zaman dulu saya secara pribadi suka gambarin huruf S. Terus ada logo permata di atasnya, Superman. Kalau nggak gambar logo Batman. Jadi setiap orang tuh punya Batman simbol. Batman itu kan manusia yang jelek artinya, manusia betul, nakal ya. Batman, lawannya Goodman. Ya. Nah, jadi kalau kita punya simbol tuh kita berharap bahwa simbol itu menjadi sebuah pengejawantahan kita, wakil daripada kita. Nah, setelah dewasa itu simbol seorang muslim kan pasti adalah 2 kalimat syahadat. Tapi untuk lebih mengingatkan lagi tujuan saya itu apa, semangat saya itu apa, maka saya menggunakan 1453 sebagai simbol saya. Kenapa? Karena di tahun itulah terjadi pembebasan kota Konstantinopel, tapi yang paling penting adalah di tahun itu terbukti perkataan Rasulullah SAW bahwa kota Konstantinopel itu akan dibebaskan oleh kaum muslim. Itu nama sebelum Konstantinopel itu Bizantium kan sebenarnya? Bizantium itu adalah satu kerajaannya, kerajaan Bizantium. Romawi Timur. Romawi Timur. Bizantium nama lainnya. Nah, lalu kemudian nama kotanya adalah Konstantinopolis. Ibu kota. Konstantinopel. Setelah Konstantin Agung menjadikan kota itu sebagai semacam kayak the new Rome kata dia. Konstantin itu bukan raja yang memeluk Kristen ya, Konstantin dia. Iya, betul. Jadi Konstantin itu dulu memindahkan dari Roma menuju ke Konstantinopel dan termasuk dia mengadopsi Kristen menjadi agama negara. Iya. Jadi Konstantin itu adalah raja yang memeluk agama Kristen. The Great Konstantin. The Great Konstantin. Lalu setelah Konstantinopel jatuh berubah menjadi Istanbul ya. Istanbul apa artinya? Ada banyak versi. Karena kalau Istanbul saya tahu. Istanbul. Pernah di masa dulu dipanggilnya Stambul. Stambul ya. Tapi juga Stambul itu musik keliling kan kalau kita di Hasanah Kesusastraan Indonesia Stambul. Mungkin ada hubungan. Ada hubungan ya. Mungkin ada hubungan bahwa pertunjukan itu pada zaman dulu mungkin berasal dari sana Stambul. Ada yang berkata bahwa Istanbul itu berasal dari kata Konstantinopolis kan, jadi ada Istantinopolis jadi Istanbul. Tapi ada teori juga yang mengatakan bahwa Istanbul itu awalnya justru Islambol. Islampolis. Jadi Islambol adalah full of Islam. Jadinya Istanbul jadi Istanbul. Saya ingat Ustadz Felix ini suatu masa pada suatu hari diundang di ILC, Indonesian Lawyers Club, dan beradu pendapat dengan Ustadz lainnya, saya nggak sebut namanya. Yang nonton tuh sampai puluhan juta, itu luar biasa tuh. Gitu. Dan waktu itu Ustadz Felix sangat meyakinkan bicara mengenai soal-soal yang terkait dengan Turki. Jadi tidak heran, kata beliau mungkin udah puluhan kali ke Turki jangan-jangan. Iya betul, belasan kali ke Turki. Belasan kali ke Turki ya. Dalam rangka nagih kredit enggak ya? Pulang kampung ya. Membawa jemaah ya. Bawa jemaah, kita jalan-jalan sekaligus saya pikir setiap yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk amanah. Kalau misalnya contoh yang Allah berikan pada Bang Refli adalah ahli dalam hukum tata negara. Artinya kalau seandainya ada penyimpangan dalam tata kelola negara, lantas Bang Refli diam, itu dosa Bang Refli lebih berat daripada saya. Saya nggak diam, tapi kan kalau kita ngomong konsekuensinya selalu ada kan. Nah, sahabat sekalian, saya sudah bikin 400 lebih YouTube video yang ngomong soal tata negara. Betul. Dan berbagai isunya. Nah, kalau saya sudah dikasih oleh Allah semacam amanah dalam ilmu soalan Istanbul, soalan penaklukan Konstantinopel, Utsmani. Kalau saya tidak menyampaikan, maka itu dosa saya lebih besar daripada Bang Refli. Nah, jadi kita tuh semua mengemban amanah. Nah, cara saya untuk mengemban amanah itu salah satunya dengan membuat program tur ke Turki. Kapan-kapan saya ikut tadi ya? Insya Allah Desember ini kita mau berangkat. Speaking belum pernah ke Turki. Wah, minimal sekali sebelum meninggal. Iya, pengen sekali ke Turki tapi tiba COVID-19 ya. Iya, betul. Jadi ada masjid yang baru diresmikan kembali dari gereja ke masjid, tapi kemudian dijadikan museum zaman Pasha ya. Mustafa Kemal Atatürk dia. Betul. Mustafa Kemal Pasha ya. Betul. Tapi bukan Pasha ungu. Ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Ada hubungannya. Sama-sama Pasha. Sama-sama Pasha. Pasha dalam bahasa Turki itu artinya jenderal.
Oh, jenderal. Jadi Pasha Ungu adalah Jenderal Ben Ungu. Harusnya. Gitu. Sekarang dia wakil jenderal ya. Di sebuah kota wakil jenderal ya. Jadi sekarang yang namanya Masjid Hagia Sophia itu yang diambil sebagai nama putri Ustadz kan dibuka lagi ya. Ya, betul. Tapi UNESCO protes. Ini kan warisan dunia katanya, kok dibuka-buka gimana? Iya. Saya pikir wajar ya kalau misalnya Eropa protes ya. Karena dulu kan Hagia Sophia ini kan menjadi simbol hegemoni daripada Kristen Ortodoks. Harus kita juga kasih tahu bahwa bukan Kristen Katolik ya, tapi Kristen Ortodoks. Mungkin buat sobat RH, Kristen Ortodoks itu seperti apa tuh kan? Dulu di dunia kekristenan tuh terbagi dua. Ada Kristen Latin atau Kristen Katolik atau Kristen Roma, karena penganutnya banyak kan orang-orang Latin. Ada Kristen Ortodoks atau diketahui juga sebagai Kristen Yunani, karena penganutnya banyak orang Yunani. I know. Ya, dari Yunani ya. Dan pertama kali kan yang meyakini ajaran Yesus kan sebenarnya orang-orang Yunani. Makanya Yesus itu disebut dengan Yesus Kristus. Kristus itu kan adalah bahasa Yunani kalau saya nggak salah untuk bukan. Pengurap, sang pengurap. Dalam bahasa Latin Mesias. Mesias. Nah, jadi kan Yesus sang Mesias. Itu apa? Pembebas dong. Dalam bahasa Arab Al-Masih. Al-Masih. Sama kan Masaha artinya mengurapi. Karena kan bahasa mengurapi itu apa ya artinya? Mengurapi itu ya ini menggunakan minyak ya, mengurap. Mengurap Al-Masih. Minyak urap ya. Iya, betul. Soalnya bahaya juga kita bilang mengurapi. Iya. Nanti bilang kurap lagi. Iya, enggak. Itu mengurapi orang-orang Kristen juga sudah paham. Mengurapi. Jadi Al-Masih itu kan adalah orang-orang kalau bahasa kita yang dijanjikan ya. Jadi Isa Al-Masih yang dijanjikan kan itu kan ya. Artinya Al-Masih itu bisa punya banyak arti, tapi dalam bahasa Yunani jadinya adalah Kristus. Kalau dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew atau bahasa Yahudi jadinya Mesias tadi. Makanya ada Lionel Messi. Lionel yang Mesias ya. Iya, Mesiah gitu kan ya. Nah, artinya kalau pantas saja dia jagoan main bola ya. Nah, karena terjanji kali ya. Iya. sudah terjanji dia. Itu yang namanya by birth ya. Iya, dilahirkan. Nah, jadi pemain sepak bola yang hebat itu dilahirkan, tidak diciptakan. Jadi ada dua, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Romawi atau Kristen Katolik. Nah, bedanya adalah kalau dulu Kristen Ortodoks itu berpusatnya di Bizantium atau Konstantinopel, sedangkan Kristen Katolik itu berpusatnya di Holy Roman Emperor atau di kota Roma tadi, yang menjadi ibu kotanya. Vatikan, ya? Betul, dan Vatikan. Nah, Hagia Sophia ini gereja Ortodoks. Jadi kalau ada orang bilang katedral, sebenarnya kurang tepat kalau katedral, karena katedral itu kan sebutan untuk gereja Katolik. Sedangkan ini adalah ya bisa dikatakan basilika. Iya, jadi kalau gereja besar di Ortodoks namanya basilika. Loh, kok di Vatikan saya pernah dengar basilika juga ya? Iya, basilika Santo Petrus dan segala macamnya. Walau bisop, cuman kalau kita mau lebih tepat secara istilah bukan gereja katedral, tapi basilika. Nah, intinya adalah Hagia Sophia ini dulu digunakan oleh orang-orang Ortodoks untuk menunjukkan hegemoninya. Nah, setelah dibebaskan oleh Konstantinopel, Bizantium ini tutup. Dibebaskan oleh Al-Fatih. Dibebas oleh Al-Fatih. Konstantinopel ini tutup. Setelah tutup, lalu kemudian hilanglah Romawi sebelah timur. Yang ada adalah Romawi sebelah barat. Maka secara otomatis ini jadi nggak ada yang punya. Ketika nggak ada yang punya, maka diambillah sebagai wakaf daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, dijadikan sebagai sebuah masjid. Nah, wakaf kepada? Wakaf dari dia. Jadi karena konsep zaman dulu yang namanya raja yang menundukkan, otomatis semua teritori punya dia. Betul. Lalu dia wakafkan kepada rakyat kira-kira. Betul. Dia wakafkan kepada rakyat atas nama dia. Lalu kemudian jadilah Hagia Sophia menjadi properti dia yang dia wakafkan. Nah, lalu kemudian kalau UNESCO kemudian mengatakan bahwa ini kok dijadikan sebagai masjid, ya memang awalnya masjid. Jadi dia cuma balik lagi jadi masjid lagi. Awalnya gereja. Tapi ketika tadi sudah Bizantium sudah selesai, di take over ya, jadi masjid, jadi museum. Betul. Zaman Kemal Atatürk ya. Betul. Kan? Balik lagi jadi masjid zaman Erdogan. Erdogan. Gimana tadi? Erdogan. Karena G-nya mati. Erdogan. Ya? Erdogan. Soalnya kalau Erdogan itu bahasa Palembang namanya air kelapa muda. Erdogan. Betul. Jadi Erdogan ya. Jadi dia cuma mengembalikan menjadi fungsi awal, yaitu menjadi tempat penyembahan terhadap Tuhan.
Luar biasa ya. Dan saya lihat Ustadz sangat antusias ya. Iya, itu melihat perkembangan yang ada ya. Iya, saya sampai sekarang masih merinding ketika membayangkan itu. Karena tapi sudah pernah ke sana setelah jadi masjid? Belum ya? Udah bareng saya aja nanti Insya Allah. Insya Allah ya. Desember ini mudah-mudahan saya ke sana. Oh, Desember? Desember ini. Nggak takut COVID-19? Saya pikir itu sudah ada beberapa yang bisa dikondisikan. Ikut dong saya. Ayo, mudah-mudahan kita ke sana nanti bareng. Nanti kita ketemunya di Istanbul. Iya, jadi pertama kali ketika saya ke sana, sebelum saya ke sana pun membayangkan itu sudah sangat terenyuh buat saya. Karena yang Al-Fatih lakukan pertama kali ketika dia membebaskan kota Konstantinopel adalah mengendarai kudanya menuju ke Hagia Sophia. Karena dari kecil kan dia sudah membayangkan itu. Itu bukan Blue Mosque ya, bukan Masjid Biru. Masjid Biru di depannya, di depannya Hagia Sophia. Dan itu bagi saya tidak terlalu bersejarah. Nggak punya pengalaman. Iya, karena Hagia Sophia itu dibangun tahun 500-an. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed itu dibangun 1700-an, jadi jauh sekali. Nah, kita kan kalau ngasih anak ada filosofinya. Betul. Ya kan? Ini kenapa anak-anak dikasih nama yang terkait Al-Fatih Turki 1453 semua? Muhammad Al-Fatih ketika awal-awal ketika dia diperlihatkan Hagia Sophia itu dia sangat ingin untuk menjadikan Hagia Sophia itu sebagai sebuah masjid. Maka langkah pertama dia ketika dia masuk adalah dia bersujud di depan Hagia Sophia untuk kemudian sebagai sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu karakter yang terbentuk di antara referensi masa lalu. Saya ketika punya anak, saya senantiasa punya satu azam. Azam saya adalah nulis buku untuk memberikan deskripsi. Azam itu sebuah niat yang kuat. Karena yang saya tahu Azam itu dulu mantan ketua Komisi 6 DPR. Iya, juga ini ada film. Jadi kalau kita berazam itu untuk apa? Supaya mereka tahu bapaknya itu pengen apa. Jadi dia harus tahu bapaknya itu siapa dan untuk apa dia itu dilahirkan di dunia ini. Bagaimana cara ibadah dia. Saya ketika nulis buku, saya berharap bahwa buku itu jadi sebuah penjelasan pada mereka. Saya bayangin, andai kan saya dipanggil oleh Allah sebelum saya sempat untuk menunaikan kewajiban saya untuk mendidik mereka, maka bagaimana cara mereka untuk tahu tujuan mereka? Maka saya menyematkan password di dalam hidup mereka. Yaitu di nama itu 1453. Besok taruhlah andaikan saya sudah diambil oleh Allah sementara mereka harus tahu untuk apa hidup mereka. Suatu hari nanti mereka akan bertanya-tanya 1453 ini apa? Ketik mereka di Google, mereka akan dapat semuanya. Termasuk juga plat nomor mobil Ustadz ya 1453. Yang kedua, ketika mereka berkenalan sama orang nanti akan ditanya, apa sih artinya 1453? Nah itu jadi alasan untuk mereka, kesempatan mereka. Oke, duduk, jelasin, saya mau jelasin. Jadi saya dulu ingat Cordoba, Istana Alhambra di Cordoba. Itu tahun berapa ya? Sama 1400-an. 1492 apa ya? Betul. 1492 sekitar ya? Itu. Dari 1440-an sudah terjadi goncangan sampai 1480-an dan 90-an itu banyak sekali proses reconquista namanya. Iya, istilah reconquista itu ya. Reconquista. Apa istilahnya lupa saya itu. Itu pelajaran SMP SMA itu. Iya, itu kan artinya lagi. Conquest itu kan artinya penaklukan kembali. Jadi reconquista penaklukan kembali daerah semenanjung Iberia itu oleh pasukan-pasukan Kristen. I know. Ya, conqueror. Iya, reconquista. Luar biasa. Jadi term conquest itu tidak pernah ada di dalam Islam. Tapi term di dalam Islam adalah futuhat. Saya tanya lagi ya. Jadi saya mengalir aja tanyanya. Jadi nanyanya nggak teratur ya, sobat era sekalian. Soal convert to Muslim ya, to Islam. Ustadz merasakan ini jujur ya. Jangan nggak jujur. Oh ya tentu. Merasa ada kesulitan nggak? Maksudnya gini. Mungkin ya kalau sebelum convert ya. Ustadz barangkali merasa dalam hidup nggak banyak kewajiban, ya kan? Betul. Mungkin cari uang, menghidupi anak istri, kaya, selesai. Betul. Ya kan? Betul. Tapi begitu masuk Islam, tentu dengan kesadaran sendiri, pasti sudah beyond dari sekedar kehidupan rumah tangga, kan? Ya, betul. Nah, ada merasa beban nggak? Dan missionnya apa? Jelas beban itu pasti ada. Dan Allah sudah mention beban itu di dalam Al-Quran bahwa bebannya orang-orang beriman itu pasti lebih besar daripada beban orang-orang yang nggak beriman. Kenapa? Karena yang mereka inginkan lebih banyak. Karena yang mereka inginkan lebih besar. Iya sih. Jadi ya wajar kalau saya dikasih beban lebih banyak. Pengetahuan juga lebih berat bebannya ya. Betul. Karena kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui soalnya. Jadi jangan fokus pada beban. Fokus kepada apa yang pengen kita dapat. Nah itu lebih enak bagi kita.
Karena kalau itu kita merasa wajar. Contoh, ada orang pengen jadi juara kelas. Juara sekelas dia belajar 2 jam sehari. Kalau ada orang pengen jadi juara se-Indonesia, belajar 2 jam sehari, itu nggak tahu diri. Nah, jadi kalau dia pengen jadi juara se-Indonesia, ya minimal dia harus lebih banyak daripada 2 jam. Kecuali S ya, S juara. Ada S apa itu? S juara. Atau martabak juara ya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau kita pikir kalau urusan kesulitan, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau kamu merasa sulit di dalam dakwah Islam, berarti kamu sudah mengikuti sunnah Nabi. Artinya? Karena Nabi nggak pernah ada yang nggak sulit. Dan kita kan senantiasa doa dalam hidup kita kan ya. 17 kali sehari kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Dan kita mendeskripsikan sendiri jalan yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah jalan yang engkau pernah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa yang dimaksud? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. 4 ini jalan yang nggak pernah enak. Jadi kalau kita mau milih siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti kita sudah minta kesulitan otomatis. Wah, luar biasa ya. Tiap hari kita minta kesulitan. Benar. Tanpa sadar kan? 17 kali minimal ya. 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnahnya berpuluh kali. Nah, ada yang pernah nanya sama saya, apa nggak capek setiap hari kesulitan? Saya tanya sama dia, emang kamu kira orang yang melawan Allah tuh nggak capek juga? Capek juga. Kita melihat dia bahagia, sebenarnya nggak bahagia juga ya. Capek juga. Dia juga keluar uang, dia keluar pemikiran. Jadi kalau pengusaha benar juga sih, pengusaha dan penguasa yang zalim itu capek juga. Capek banget. Lebih capek lagi karena mungkin dia jiwa paranoidnya lebih tinggi gitu. Iya, dan insecure. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa orang yang paling insecure justru orang yang maksiat. Makanya artinya kalau misalnya kita capek, mereka juga capek. Bedanya apa? Kita capek natural, mereka capek nggak natural. Ustadz, saya mau balik ke politik ini. Boleh. Ya. Tadi kan pasti kan karena ketika convert to Muslim, to Islam, lebih banyak kewajiban yang diemban ya. Tapi sekarang ini era di mana orang-orang seperti Ustadz ini dicurigai. Ya sudah, kita frankly speaking aja kan. Dicurigai tadi sudah dibilang ya di depannya tadi radikal ya kan, radikal kanan ya, ada yang radikal kiri, ini radikal kanan ya. Kemudian tidak percaya Pancasila, terutama bab toleransi, walaupun tadi pertanyaan pertama sudah dijelaskan secara baik ya. Tapi kan orang nggak peduli ya. Iya, betul. Kemudian ini pro khilafah ya, yang akan membahayakan NKRI. Padahal sudah dijelaskan juga khilafah itu konsepnya ilahi ya. Jadi memerintah dengan petunjuk yang maha kuasa. Walaupun levelnya keluarga, tetap aja kita menerapkan khilafah. Kira-kira gitu tadi ya. Tapi Ustadz tetap saja sebagai orang yang dicurigai. Sebagai orang yang kira-kira ya dalam rezim tertentu, saya nggak tahu bilang rezim yang mana ya, ini orang yang patut dimusuhi. Bahkan kalau kita pakai istilah good looking, saya pernah bikin nih, Ustadz good looking number 2 ya, in Indonesia ya. Kalau in the world-nya enggak, tapi in Indonesia minimal. Bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Ya, saya sering bilang bahwa kalau kita mau aman ya mungkin ini bukan di Indonesia tapi di Wakanda kali ya. Ya, tapi kalau bisa kita Wakanda itu kakak paman. Iya, Jadi kalau kita bicara tentang perpolitikan ya, saya pernah didatangin ibu saya suatu waktu ketika saya lagi cari-cari baju untuk adik saya nikah gitu kan ya. Didatangin ibu saya pas sudah capek-capek kita cari baju, cari jas dan segala macam. Di keluarga Ustadz yang Muslim baru 2 ya? Baru 2. Dari 4 beradik. Empat bersaudara ya? Betul. Kalau orang Palembang beradik. Dan itu pun waktu itu kakak saya belum masuk Islam. Dan waktu itu ibu saya bilang gini, "Lik, berhentilah. Nggak usah terlalu vokal." Bapak ibu juga belum Islam ya? Bapak ibu belum Islam. Ibu saya, kita lagi ngumpul sekeluarga duduk di mall gitu. Ibu saya bilang, "Berhentilah, Lik, jangan terlalu frontal, jangan terlalu vokal. Nanti mami itu takut kau itu ditangkap polisi." Itu orang Palembang betul ya? Takut ditangkap polisi. Bukan polisi ya, orang Palembang. Saya ingat Bung Karno bilang, kita ini mau memerdekakan negara kita. Jadi liberasi, memerdekakan. Tapi kita merdeka dulu secara politik, nantilah di seberang jembatan itu kita akan merdekakan jiwa-jiwa manusia Indonesia. Bagaimana jiwa mau merdeka kalau ngomong saja takut ya? Betul. Kan? Ada freedom
untuk berpikir, ada freedom untuk berbicara, ada freedom untuk berbuat. Yang paling dasar kan kebebasan freedom untuk berpikir, baru berbicara, baru berbuat. Nah, balik lagi ke sana tadi, saya bilang nggak apa-apa, polisi itu baik. Kenapa? Polisi itu ya ketika bertindak juga pasti ada dasar hukumnya, gitu kan ya. Mereka nggak akan mungkin bertindak tanpa ada dasar hukum. Tapi kamu tuh bahaya, Lik. Mami tuh udah sakit jantung dan segala macem. Saya bilang gini, Felix tuh cuma orang tua masih bukan muslim. Enggak, maksudnya dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dan saya bilang sama Mami kan, saya tuh cuma mengikuti Yesus Kristus. Iya. Dan mungkin bisa lebih terima jawaban itu ya. Ya, terus Mami saya bilang, maksudmu gimana? Yesus itu ada masalah sama rezim. Dan kalau kita lihat seluruh nabi-nabi itu masalahnya sama adalah orang yang punya kekuasaan pada saat itu, status quo. Nah, makanya Rasulullah bermasalah dengan kafir Quraisy. Lebih tepatnya kafir Quraisy yang bermasalah dengan Rasulullah. Musa dimasalahin sama Firaun. Yesus dimasalahin sama Romawi pada saat itu, sampai diapalinkan dalam doa Bapa kami yang hidup di zaman pemerintahan Pontius Pilatus dan segala macamnya. Nah, hampir semua nabi-nabi itu bermasalah sama status quo. Cuma ada 2 nabi setahu saya nggak bermasalah sama status quo. Sulaiman sama Daud. Karena dia raja. Karena dia penguasanya. Nah, jadi kalau kekuasaan kalau kalian bukan raja, saudara sekalian, jangan berpikir bahwa hidupmu tidak ada masalah. Betul. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya kekuasaan itu ada di tangan orang soleh, dia akan memberikan kebaikan bagi orang banyak. Tapi kalau kekuasaan itu ada pada orang salah, maka dia akan menimbulkan kemudorotan pada orang banyak. Padahal saleh dan salah itu cuma 1 huruf aja. Cuma 1 huruf. Tapi dampaknya luar biasa. Makanya ulama itu, walaupun kita kayak gini, setiap hari kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Karena kalau pemimpin kita benar, itu semua bakal dapat. Tapi kalau pemimpin kita kesilap nih, ya sudah, semuanya juga bakal kena. Nah, maka saya bilang sama ibu saya, ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus aja. Tersilap. Jadi silap mata, silap tersalah. Silap mata itu terselubung. Iya, betul. Tertutup. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah tadi, saya bilang ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Ibu saya bilang, ya beda. Kenapa beda? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Ya sudahlah, karena dia percaya kayak begitu. Tapi akhirnya saya bilang sama ibu saya gini. Ini soal kepercayaan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan masing-masing. Saya bilang sama ibu saya gini. Saya tidak perlu menceritakan banyak hal di dalam Islam, tapi saya cuma mau ceritain sama dia aja tentang pengalaman pribadi yang mungkin dia bisa relate. Saya bilang, saya bisa hidup, saya bisa aja diem, dan saya bisa aja santai, dan saya bisa aja nggak menimbulkan masalah apapun bagi orang-orang yang nggak suka sama saya. Tapi, in the end of the day, ketika anak-anak saya gede, yang saya paling takut, saya bilang sama mami saya nggak mau ketika anak saya gede, lalu anak saya bilang, Abi kan hidup di zaman itu. Abi tahu di situ ada yang salah. Abi baca ayatnya, Abi tahu hadisnya. Kenapa Abi diem? Nah, itu saya nggak akan bisa untuk ngadepin anak saya kalau anak saya ngomong kayak gitu. Dalam hadis, dalam kisah para ulama lebih ngeri lagi. Ketika Ahmad bin Hambal itu harus dicemeti, harus dicambuk 3 kali sehari atau lebih, sampai kemudian badannya hancur semua, sampai tangannya nggak bisa diangkat sebelah kanan. Lalu kemudian sampai dalam kondisi penyiksaan itu, sampai sipir penjara merasa sangat kesian dengan Ahmad bin Hambal. Gara-gara dia tidak mau diajak kompromi tentang kata-kata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu kan sama dengan zaman-zaman sebelum Islam juga begitu. Zaman Islam itu. Zaman sebelum Islam. Socrates suruh minum racun. Galileo Galilei. Copernicus. Penindasan atas nama agama ya. Padahal benar mereka ya. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika itu Ahmad bin Hambal di penjara, sipirnya bilang sudah tanda tangan aja bahwa kamu setuju, walaupun hatimu mengingkari, Allah tahu kok, paham. Dan di dalam Islam kan bukannya boleh. Sementara ulama-ulama lain juga sudah ada yang dalam tanda kutip dia tetap meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi cuma tanda tangan aja, minimal diam, mereka nggak bersuara, nggak vokal. Menarik sekali kata-kata Ahmad bin Hambal. Dia bilang sama sipir penjara, lihat keluar penjara, apa yang kamu lihat? Sipir itu bilang ada penduduk Baghdad berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka, membawa catatan di tangan mereka untuk mencatat apa yang akan dikatakan oleh Ahmad bin Hambal dalam kondisi ini. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang saya ingat banget. Ahmad bin Hambal mengatakan, maka pantas nggak Ahmad bin Hambal selamat sementara yang lain sesat? Jadi saya agak prihatin ya, Ustadz ya. Kita ini the largest Muslim country in the world, ya kan? Mungkin 80% lebih, 85%. Betul. Ya. Tapi kesannya susah banget tuh yang namanya dai-dai, ulama-ulama seperti Ustadz ini.
lebih gampang menjadi orang yang umum-umum saja gitu. Betul, itulah karena memang dari awal kita sudah disistemkan untuk sekuler, seolah-olah agama itu adalah biang masalah. Makanya ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tapi nggak pernah ekstrem tengah. Padahal yang paling banyak ekstrem itu orang tengah. Dalam sejarah. Kalau teori tidak mungkin ekstrem itu tengah, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau berbuat jahat mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang ekstrem-ekstrem itu, ya mereka katakan bahwa seolah-olah orang-orang tengah ini seolah dikhianati terus-menerus. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, justru yang paling banyak sabar itu adalah orang-orang Muslim. Sejarah mencatat bahwa Buya Hamka itu pernah dipenjara, tanpa ada satupun kesalahan yang bisa dibuktikan. Tapi in the end of the day, sekali lagi, ketika kemudian Bung Karno wafat, siapa yang diminta untuk mensolati? Hamka, ya? Buya Hamka. Itu adalah kenyataan sejarah. Jadi Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Betul. Dan beliau dengan sangat berbesar hati untuk mensolatkan Bung Karno. Kenapa? Karena seorang Muslim itu pada ujungnya adalah dia tetap menganggap bahwa hidup dia itu cuma untuk penyembahan terhadap Allah. Sehingga pada saat Muhammad Natsir dan Buya Hamka itu digelari masing-masing, Buya Hamka dengan pengkhianat negara, Muhammad Natsir dengan pembangkang negara, Buya Hamka menjual negara pada Malaysia. Padahal nyata-nyata Indonesia mencatat bahwa Muhammad Natsir itu yang berjasa dalam kasusnya mosi integral yang menolak RIS gitu kan ya. Negara Kesatuan. Betul, dan juga berjasa dalam kasus perundingan Romroyen. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang Hamka, ya entah berapa banyak kemudian sudah kita terhutang terhadap Buya Hamka. Tapi mereka kan baru-baru ini aja dijadikan sebagai pahlawan negara. Maksudnya baru-baru ini saja direken sebagai orang yang penting. Dulunya mereka direken sebagai pembangkang dan pengkhianat. Reken itu bahasa apa ya? Bahasa Belanda itu sebenarnya reken. Direken itu bahasa Jawa kayaknya deh. Palembang itu bilang direken juga ya? Direken. Nah, kita bukan direken, direkin. Iya, benar. Tapi itu bahasa Belanda kalau nggak salah direken ya. Reken. Oh, reken ya, sama kayak verboden. Verboden. Persis gang. Kalau di Palembang itu orang lebih tahu sport hall daripada gedung olahraga. Betul. Tukang becak dulu kan, mau kemana? Ke sport hall. Mau kemana? Landrat. Jadi, ya, selama ini pernah mengalami penghadangan. Ini mohon maaf ya. Ya, sering. Persekusi, sering banget. Terakhir kan sudah persekusi online. Oh, persekusi online maksudnya kalau ada Ustadz Felix, maka internetnya dilemotin gitu. Panitianya dihubungin untuk membatalkan acara dengan satu dan lain hal. Sebenarnya apa sih yang disampaikan Ustadz Felix itu kok tiba-tiba pemerintah takut benar? Kan kalau kita lihat tadi ya, soal khilafah jelas. Bahwa itu ilahiyah, ya kan? Dan levelnya bisa keluarga, bahkan bisa RT, bisa RW, bisa negara, bisa kepemimpinan mondial. Siapa tahu ada sekjen PBB nanti dari Indonesia kan? Lalu Pancasila terima, accepted, bahkan dianggap tidak ada pertentangan dengan Islam, dan juga toleransi begitu. Lalu yang kita takutkan apa? Kalau kita bicara toleransi, lucunya adalah di dalam dunia Islam sendiri, para ulama itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mendefinisikan khilafah. Dan mereka tidak ada yang ditangkap, mereka nggak ada yang dituduh, mereka nggak ada yang dipersekusi. Tapi di kita berbeda pendapat dalam mengartikan Pancasilais atau toleransi itu bisa dipenjara. Jadi siapa sebenarnya sisteman yang lebih toleran terhadap manusia? Ya? Betul. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah ulama yang kemudian dicoret keulamaannya atau masuk penjara gara-gara dia menawarkan satu konsep yang berbeda dalam mengartikan satu dalil. Padahal ini dalil-dalil yang bersifat samawi, dalil-dalil yang bersifat langit. Ada nggak ya dalam sejarah Islam itu, sejarah Islam masa lalu ya, yang ulamanya dihukum mati, ada nggak? Dalam beberapa hal tertentu yang bersifat fikih tidak ada. Karena Islam dengan sangat indah sudah menggariskan kalau seandainya dia sudah memenuhi kualifikasi ulama. Soal politik ya. Nah betul, soal politik ada. Tapi kalau kualifikasi fikih tidak. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin apa itu kan ada yang politis. Tapi itu politik ya, bukan keyakinan. Sebenarnya. Bukan keyakinan. Karena kalau di dalam Islam sudah dibatasin dulu. Rasulullah berkata selama orang itu sudah punya satu kompetensi tertentu sebagai seorang mujtahid atau ulama yang berijtihad tertentu, maka kalau dia berijtihad betul dapat 2 pahala, kalau dia berijtihad salah dapat 1 pahala. Jadi nggak ada salah, nggak ada dosa. Untung semua ya. Iya betul. Bahkan dalam kasus hakim itu bisa dianggap ijtihad. Jadi kalau hakim sudah memutuskan, asal dia ijtihad yang benar, asal SOP-nya sudah benar. Iya, bukan gitu. Karena disuap ya. Betul. Kalau disuap lain lagi. Orang mikir kan, kenapa? Kan begini,
kadang-kadang ini saya bicara tentang psikologi ya. Ini mohon maaf nih. Kadang-kadang kan antara ulama, dai dengan umatnya itu, ini mohon maaf, sering berjarak kan? Betul. Jarak itu kadang-kadang diciptakan dengan simbol-simbol. Betul. Misal ya, ini sorban gitu-gitu ya. Dan kadang-kadang kita membutuhkan tuh konsep mengenai Ratu Adil ya kan, konsep bahwa ini adalah orang yang akan menyelamatkan dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau melihat ulama dai yang namanya Ustadz Felix, ini orangnya kayak begini aja. Ke mall, kemana. Kadang-kadang ini mending itu pakai batik. Biasanya cuma pakai kaos oblong aja gitu. Ya betul. Yang membedakan cuma jenggotnya aja yang tadi Pancasila 33 butir. Itu kenapa? Filosofinya kenapa? Saya udah pernah tanya tapi lupa saya. Ya, menarik mengenai budaya di Indonesia adalah ketika Islam masuk ke Indonesia, dia benar-benar memperhatikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, makanya Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lain. Karena itulah para wali songo itu menggariskan satu hal ketika pernah juga di antara wali songo mempertanyakan, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Jawabannya sederhana, jawabannya adalah saya berpakaian sehingga saya bisa dekat dengan orang-orang yang saya dakwahi. Nah, jadi artinya adalah dia berpakaian yang senyamannya dia. Dan apalagi kalau kita lihat budaya Jawa sangat simbolis sekali. Karena sangat simbolis sekali, dia mencoba untuk menggambarkan keyakinan dia di dalam apa yang dia pakai. Dalam hal ini, karena itulah saya menghargai batik. Oh, maksudnya parang tuh begini. Oh, maksudnya kemudian parang itu motif batik ya? Motif batik yang biasa dipakai oleh penguasa. Kalau di Palembang parang itu ya senjata. Itu dia. Karena dipakai oleh penguasa, parang rusak itu sering dikatakan parang yang tumpul. Jadi penguasa itu dia harus tegas karena dia bawa kekuasaan, tapi dia tidak boleh menyakiti. Nah, itu sifat pemimpin yang keras banget, memang tegas. Kalaulah Fatimah mencuri, maka saya akan potong tangannya. Itu tegas. Tapi apakah pernah Rasulullah memotong tangan Fatimah? Tegas dalam pengertian kalau breaching the law ya. Before the law. Tegas before the law. Jadi kalau misalnya melanggar hukum, dia tegas. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, kenapa harus tegas? Artinya dia bisa bahkan di dalam karena Islam itu. Karena sekali kita mendengar ancaman dari penguasa ya. Bahkan di dalam Islam itu salah satu panduan ketika kita mau menghukumi seseorang adalah kalau saja kita masih bisa menemukan perkara-perkara yang bisa meringankan dia, maka kita harus meng-apply itu pada dia. Ada satu fenomena di Indonesia ini yang menurut saya agak ini juga. Kalau sifat otoritarianisme itu dari negara, is okay. Karena watak kekuasaan itu kan begitu. Betul. Tapi kalau ada gejala otoritarianisme itu justru dari the society, dari masyarakat sipil. Dan mungkin Ustadz mengalami persekusi jangan-jangan bukan dari the state ya, tapi the society. Betul. Itu tanggapan Ustadz apa? Yang saya lihat bahwasanya ada sebuah usaha untuk mengaitkan bahwa penolakan itu bukan datang daripada state. Tapi datang daripada society. Jadi nyilih tangan. Betul. Ya, betul. Jawa, ya. Jadi itu yang saya bisa dapat karena pada kenyataannya tidak ada penolakan di masyarakat. Ada seseorang yang sering ikut saya, dia kemudian berseloroh gini yang agak masuk akal. Dia bilang gini, saya tuh kemana-mana tuh ngelihat orang-orang tuh nggak pernah ada yang tiba-tiba dengan pandangan benci dan segala macam. Semua orang tuh menyambut. Jadi siapa sih yang sebenarnya benci sama Felix Xiao? Saya bilang saya juga nggak tahu, gitu kan ya. Nah, tapi itu adalah kemudian dipermasalahkan lewat sosial. Nah, kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya, memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Gitu. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Mengadu antara sivil dengan sivil. Musa dengan jadi pertama kali yang dikatakan oleh Firaun adalah dia ngejek Musa, mempertanyakan legitimasi dia untuk berdakwah. Masa sih kamu yang jadi dai? Masa sih kamu yang jadi nabi? Kamu tuh siapa? Kamu tuh dulu dibesarin di dapur saya kasih makan. Gitu. Jadi dia mengejek, itu metode pertama. Kalau ejekan atau propaganda ini nggak berhasil, maka dia akan masuk ke yang kedua. Ini sudah merupakan modus dimanapun terjadi. Yang kedua itu ancaman. Kamu ingat loh, kamu masih punya kasus di sini. Kamu ingat loh, kamu pernah bunuh orang. Dan ini kasusnya masih ada dan bisa dibuka.
Kita bisa kemudian untuk dilanjutkan lagi, kamu bisa masuk penjara. Sering sekali saya mendengar yang begitu di cerita-cerita ya, under table-nya kan. Iya, itu yang kamu kedua. Masih banyak masalah loh, kalau nggak dukung ini awas loh. Betul, gitu. Itu sangat banyak. Itu cara Fir'aun yang kedua. Setelah kemudian dia kalah debat dalam fase yang kedua ini, maka yang ketiga dia katakan, dia bilang sama seluruh masyarakat, kalian hati-hati, kalau kalian ikut Musa, kalian kehilangan negeri. Kalau kalian ikut Musa, maka Mesir nggak ada lagi. Kalau kalian ikut Musa, kalian mengkhianati tradisi orang-orang. Itu menyebarkan kebencian itu berarti. Nah, jadi membuat kebencian, ya? Sipil untuk beradu dengan sipil. Konflik horizontal. Iya, dengan fear tadi, tapi fearnya sudah antara konflik horizontal. Makanya ini yang paling kita coba untuk sampaikan kan. Saya coba untuk sampaikan pada orang-orang, ketika seorang Muslim atau satu kelompok Muslim itu dipakai tangannya untuk dalam tanda kutip mempermasalahkan Muslim yang lain, dan kalau Muslim itu balas, habis. Maka satu-satunya cara yang paling bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang waras pada saat ini adalah menghentikan memberhentikan kezaliman itu walaupun memang dia dizalimi. Karena nggak bisa yang lain lagi. Sempat balas, selesai. Ini memang kadang-kadang gejalanya Nabi Muhammad dihina, nggak tergerak hatinya untuk protes ya. Itu dia. Tapi begitu simbol-simbol kelompok yang merasa langsung lapor. Langsung ya. Nah itu itu sempat saya kritik. Jadi artinya kita bisa melihat. Begitu Ustadz mengkritik dilaporkan juga nanti. Saya sih nggak pernah nyebut orang ya. Jadi artinya begitu harusnya memang. Tapi ya sama saja kadang-kadang. Betul, bisa untuk sekendaknya lah kalau memang sudah punya. Tapi ada yang menarik. Sekehendaknya. Kendak dia, Bay. Sekendak dia. Nah, tapi ada yang menarik. Dulu zaman Nabi perang kendak. Iya, betul, Honda. Jadi ada yang menarik tapi ketika Nabi dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupnya, itu yang turun adalah surat Al-Ankabut 1-5. Di situ seolah-olah menceritakan bahwa kan kata-kata gini, ahsibanna su'ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa bahwa dia dibiarkan mengatakan saya beriman ya Allah, sementara dia tidak dikasih fitnah? I know. Nah, fitnah ini enak banget gitu ya. Betul. Nggak ada ujiannya gitu ya. Lebih daripada ujian, fitnah langsung Allah kasih. Bukan bala. Kalau bala kan bahasa Pleman, bala itu masalah. Nah, kau punya balak berapa? Balak 6, nah ini balak besar. Jadi kalau balak itu orang main gaple. Kan balak itu kan masalah. Tapi di Palembang kadang-kadang nggak pakai gaple, itu pakai remi yang kecil gitu ya. Iya. Nah kan balak paling besar kan balak 6. Kenapa? Karena susah dikeluarin. Nah, jadi balak lebih hadang tuh balak 6 itu. Betul. Dan balak itu baru ujian kecil. Musibah mungkin lebih bagus, lebih besar daripada bala. Tapi musibah itu kakaknya bala. Kakaknya bala. Nah, yang lebih tinggi itu fitnah. Karena kalau bala dan musibah mau dia beriman mau nggak beriman tetap dapat. Tapi kalau fitnah cuma orang Muslim. Kenapa? Karena fitnah adalah bahasa Arab yang digunakan orang-orang Arab untuk memurnikan emas. Jadi contoh, mereka mengatakan saya lagi memfitnah batu emas supaya jadi emas murni. Artinya dalam kondisi panas yang intens itu buih-buih yang impuritiesnya itu keluar. Dan itu fitnahnya itu di situ. Itu diilangin, yang tinggal di emas. Lihat kapan orang-orang muncul, orang-orang munafik muncul, impurities itu muncul ketika saat-saat paling panas di antara kaum muslimin. Kapan? Perang Uhud keluar. Perang Badar keluar. Perang Khandaq keluar. Perang Hunain keluar. Jadi kalau nggak ada panas, ini nggak keluar orang ini. Kalau ada masalah baru keluar. Semakin besar masalah, semakin banyak yang keluar. Zaman Yunani itu Brutus gitu ya. Orang yang menusuk dari belakang ya. Betul. Artinya ya memang harus terjadi. Makanya ketika ada orang bilang kenapa sih Indonesia tuh diuji dengan banyak sekali hal, supaya impuritiesnya kelihatan yang mana. Dan sekarang orang-orang sudah banyak lihat impuritiesnya banyak. Yang kayaknya kemarin kaya sekarang impuritiesnya kelihatan. Tapi kalau mayoritas kan gawat juga negara kita. Kalau lebih banyak sisa-sisa apa itu tadi? Yang menarik itu daripada emasnya sedikit. Menarik karena Indonesia itu dimerdekakan oleh seorang yang ikhlas. BPUPK itu orang yang ikhlas, yang memperjuangkan Indonesia, dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kam fiatin qalilatin golabat fiatal katsirah, seberapa banyak golongan-golongan yang dikit dapat mengalahkan golongan yang banyak setelah dikasih fitnah. Maka ceritanya itu kan ketika Tolut itu memerintahkan pada pasukannya, kalian nanti ketika sebelum melawan Jalut, kalian nggak boleh makan, kalian akan haus banget, tapi jangan minum daripada sungai yang ini. Kalau kalian minum, kalian nggak akan bisa lagi lawan Jalut. Maka meminumlah mereka semuanya kecuali sedikit. Yang sedikit itu yang bisa mengalahkan. Dengan kata lain, kalau semuanya ikut perang, itu pasti kalah mereka.
Karena kemenangan itu bukan dari manusia, bukan dari jumlah, tapi dari Allah. Maka kecil itu bisa menang kalau seandainya mereka pilihan. Saya sering waktu SD itu membaca ini kisah Khalid bin Walid ya. Ya. Begitu luar biasanya tentara Islam. Ya. Sampai kemudian ada orang Romawi bilang begini, waduh, kalau semangatnya seperti itu bisa menaklukkan dunia. Karena menang dia senang, mati juga senang juga. Mati jadi dia mendapatkan dua kebaikan semua. Ya. Jadi ketika ke medan perang nggak pernah ragu. Betul. Mati Jadi masuk surga, menang surga dunia. Impurities itu beban. Oke. Nah, karena itulah sebenarnya Indonesia lagi sedang disiapkan oleh Allah untuk ngilangin impurities. Dan mudah-mudahan tercapai sooner ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Walaupun ya tadi kita harus bersabar. Kenapa saya bahas tentang 1453? Salah satunya adalah pembebasan Konstantinopel itu berjalan selama 825 tahun. Nggak ada apa-apanya dengan Indonesia yang baru 75 tahun merdeka ya. Jadi ya bersabarlah. Tapi kalau 825 tahun kita sudah menjadi tulang belulang. Makanya kemudian menariknya di dalam Islam, Hasan al-Banna itu pernah mengatakan, salah satu pendiri Ikhwanul Muslimin itu mengatakan bahwa tidak penting kita tuh berada di ujung jalan. Yang Allah wajibkan adalah di atas jalan atau mati di jalan itu. Wah, luar biasa. Jadi nggak penting sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk sampai ke ujung. Kita nggak pernah diwajibkan untuk bisa baca Quran. Yang kita diwajibkan belajar baca Quran. Kita nggak pernah diwajibkan untuk jadi seorang dalam tanda kutip ya orang yang sholat, enggak, tapi melakukan usaha terbaik untuk sholat. Itu yang dinilai oleh Allah. Jadi dinilai dari proses ya. Karena kita meyakini bahwa semuanya tuh dalam tanda kutip hajatnya Allah. Bukan hajat keperluan ya, tapi hajatan maksudnya. Ini adalah semuanya adalah acaranya Allah dan kita tuh cuma panitia-panitia yang dipilih. Nah, kalau ini hajatannya Allah, tidak ada satupun daripada panitia-panitia itu yang berhak untuk ini kayaknya harus dipercepat, ini ya sudah, ini hajatnya Allah. Kita cuma panitianya aja. Kita nggak disuruh ngadain hajatannya, kita cuma disuruh jadi panitia. Ini orang pasti meragukan, Ustaz bisa nyanyi nggak? Saya udah terbukti jelek suara saya. Tapi saya pernah buktikan berani nyanyi saya, tapi jelek suaranya. Saya baru dibully kemarin gara-gara saya pas lagi takbiran. Ya. Nah, itu saya takbiran itu aja fales. Jadi saya dibully, padahal itu sudah usaha terbaik saya tuh. Jangan salah, ada YouTuber yang suaranya jelek sekali, nggak matching gitu ya. Iya. Tapi dia justru viral. Nah, berani nggak Ustadz menerima tantangan tadi? This is the last chance ya untuk Ustadz Felix. Berani nggak nyanyi? Jangan. Nanti netizen protes. Coba bayangkan ngomong yang lain, khilafah, Pancasila, suruh nyanyi aja nggak berani dan lain sebagainya. Berani. Ditantang nyanyi nggak berani. Nah, itulah manusia. Jangan bahaya. Jadi manusia selalu ada titik lemahnya. Iya, betul. Jadi nggak bisa, walaupun penguasa pasti ada kelemahannya juga. Ternyata gampang membuat Ustadz Felix tidak berani, suruh nyanyi aja, udah takut langsung. Ngeri saya langsung. karena apa namanya? Saya tuh contoh ya, saya dengar Ustadz Hanan tuh baca surat Ar-Rahman gitu ya. Di kepala saya tuh nadanya sudah begitu. Tapi pas saya nyampein, kok yang lain bilang nggak gitu. Ya? Jadi tapi kembali kepada ajaran tadi, yang penting niat, prosesnya kan. Yang penting kan kita seolah-olah it seems ya, seolah-olah kita seperti itu. Iya, betul. Saya juga begitu. Kalau nyanyi saya merasa, wah kalau saya nyanyi Bruri seperti Bruri. Iya. Nyanyi Judika seperti Judika. Padahal kita tapi orang lain bermasalah. Tapi saya bilang, kalau saya nyanyi nggak ada masalah, yang masalah yang mendengar. Iya, betul, itu betul. Karena itulah saya nggak mau nyanyi tadi ya. Takut orang lain bermasalah gitu ya. Tapi gitu. Terima kasih banyak. Tapi siap. Sebelum terima kasih banyak, saya selalu memberikan kesempatan kepada tamu saya untuk last word. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin disampaikan dan belum saya tanyakan. Nah, ini kan haknya. Silakan. Ya. Kalau saya cuma ingin menyampaikan bahwa setiap segala sesuatu itu punya konsekuensi. Ya. Kita mau milih apapun itu pasti punya konsekuensi. Ada orang mau jadi baik itu punya konsekuensi, ada orang mau jadi buruk itu punya konsekuensi. Tidak ada satupun di dunia ini yang lewat tanpa ada konsekuensi. Nah, karena itulah, karena semua itu ada konsekuensi, maka carilah konsekuensi yang kalau seandainya hidup Anda itu ditukar dengan konsekuensi itu, Anda ridho. Anda mau. Nah, karena itulah saya bilang pada semua orang Muslim itu baru akan mengalami kehidupan yang hakiki apabila mereka sudah siap mati. Apabila mereka tahu mati itu untuk apa, baru mereka bisa hidup. Tapi kalau ada orang yang mereka nggak ngerti mati untuk apa, itu mereka tidak akan pernah hidup dalam hidup yang hakiki. Padahal
wa mayaya wa mamati ya. Iya, betul. Rabbil alamin gitu. Betul. Jadi kita harus ditanya, kamu pengen matinya kayak apa? Saya mau main matinya kayak ini. Itu baru dia bisa hidup. Kalau dia nggak bisa jawab untuk apa dia mati, dia nggak bisa jawab untuk apa dia hidup. Soal mati dan hidup mengakhiri perbincangan kita sampai rahasia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Felix bermanfaat bagi kita semua. Satu yang mengganjal dalam diri saya adalah Ustaz Felix tidak mau nyanyi. Dalam kesempatan lain nanti. Dalam kesempatan lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dikejar, diuber pula di jalan khusus.